tata aturan hukumnya itu bukan hukum Islam. Mengapa itu bisa terjadi ya? Nah ini dia. Kita tanya Mbah Google atau ChatGPT ya. Banyak orang berpikir hanya masalah cabang ya. Masalah cabang itu ya melihat ujung-ujungnya aja, cabang-cabang pohon di ujung cabang tuh ada daun, ada apa. Tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa ditelisik akar itu gimana, masalah pondasinya, masalah dasarnya itu gimana. Orang nggak fokus ke sana, orang teralihkan pada akibatnya saja. Padahal kalau cabang itu kan ya bisa gonta-ganti dia kan, ranting ini tanggal ganti cabang yang lain kan gitu, gonta-ganti. Sedangkan akar ya gitu-gitu aja, terhujam dia ke tanah. Gitu. Poin-poin aspek tadi kan ada budaya, sosial, ekonomi, politik, pendidikan. Semua problematika itu adalah problematika cabang. Nah, yang mana problematika utamanya itu sebenarnya ada pada sistem. Kita tahu lah kalau Windows ya, Word-nya rusak misalnya gitu kan, tapi Windows-nya kan masih aman. Nah gitu. Kalau Windows-nya nggak aman, ya betul-betul nggak bisa hidup lagi. Nah gitu, hancur. Sementara kalau Windows-nya nggak aman, orang memperbaiki Word-nya kan gitu. Ya kan nggak bisa dong Windows-nya aja nggak aman. Nah, kayak bangun masjid kan, kita mempercantik cabang-cabangnya, mempercantik atapnya gitu kan, mempercantik catnya gitu kan, jendelanya segala macam. Sementara pondasinya nggak ada, nah kan nggak ini nggak mungkin juga kan gitu. Ya maka problematika utamanya ada pada sistem, ada akar masalahnya. Apakah itu akar masalahnya? Akar masalahnya itu ada pada sekularisme. Kalau Inggrisnya kan secularism ya, secularism. Kalau di mata uang dolar Amerika itu $1 entah berapa dolar itu ada istilahnya novo ordo secloro sama sekularisme ya. Itu bahasa Latin loh. Novo ordo secloro, tahu nggak artinya? Coba tebak. Aku kasih tahu bahasa Inggrisnya pasti tahu. Novo ordo secloro ya, novo ordo secloro, 3 kata ya. New World Order. Tahu kan? Nah, jadi New World Order, tatanan dunia baru. Jadi world itu dari sekloro tadi. Sekloro itu dunia, sekular itu dunia. Jadi menduniakan gitu. Menduniakan. Jadi paham keduniaan gitu kan, sekularisme. Isme itu kan paham ya. Kayak ya ateisme lah, paham non teis gitu kan. Nah, jadi sekularisme itu paham keduniaan. Sehingga dia dunianya yang diutamakan, sehingga agamanya dikesampingkan. Yang mana dia itu memang memisahkan agama dan kehidupan. Sehingga kalau kita mau ya ngomong-ngomong, mau berkomunikasi, mau hidup dalam keseharian, ya udah pakai cara dunia saja gitu kan. Ntar kalau mau agama di masjid sendirian gitu, baca Quran, zikir. Nah, nggak ada urusan dunia, nggak boleh dibawa gitu. Nah, kalau mau dunia, agama nggak boleh dibawa gitu. Nah, kan seluruh aspek tadi kan banyak kan, nggak hanya sholat, zakat, puasa, haji, tapi juga ada politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, segala macam, pertahanan, keamanan. Cuman sekarang dipisah karena sekularisme tadi. Nah, buat yang ranah agama itu aja deh, sholat, zakat, puasa, haji. Ranah yang lain nggak usah bawa agama. Nah gitu ya, pemerintahan, pertahanan, keamanan, sosial dan segala macam non agama, nggak usah pakai agama. Nah inilah yang disebut dengan sekularisme. Nah sekularisme itu menghasilkan menghasilkan yang namanya kapitalisme. Kapitalisme ini tatanan dunia di mana karena kita nggak pakai agama tadi, sehingga untuk mengatur dunia itu pakai sistem kapitalisme namanya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, yaitu jalannya Allah. Quran surat Ar-Rum ayat ke-41. Nah kan jelasnya Allah sudah mengatakan telah tampak kerusakan di darat dan di laut. Ya perbuatan manusia tadi. Mengapa? Ya kan karena meninggalkan hukum Islam tadi dan menggantinya menjadi hukum buatan manusia dengan sekularisme tadi, pemisahan agama dan kehidupan. Dengan akibatnya sekularisme tadi ternyata tentunya banyak terjadi kemaksiatan ya. Nah, kemaksiatan itu secara umum dua ya. Maksiat secara individu dan maksiat secara struktural. Nah, individu ini kayak kita pribadi sendiri kan, kayak ninggalin sholat, zakat, puasa, ibadah-ibadah individu lah ya.
kriminalitas kayak kita ya mencuri kan individu gitu, atau kayak tadi kan makan bakwan 5 bayarnya 1 itu kan sendiri. Ya, kemaksiatan termasuk pelacuran dan lain-lain. Nah, itu individu. Dan juga ada secara struktural. Nah, itu tadi menerapkan sistem sekularisme tadi, itu struktural namanya. Maka tugas kita lah mengakhiri penderitaan ini, ya kan? Di garis bawahi tugas kita ini siapa? Kan gitu. Apakah tugasnya Ustadz Alvin saja sebagai Ustadz? Apakah tugasnya Pak Guru atau Bapak-Bapak Imam saja yang di depan? Kan gitu. Sementara yang disebut Muslim itu nggak ada label harus Ustadz, harus guru agama. Tentunya kewajiban seluruh kaum muslimin, baik dia petani, baik dia nelayan, baik dia nongkrongnya di warung kopi kan gitu. Nah, menjadi one ummah, satu ummah. Tadi kan kata Allah di surat Ali Imran tadi kan, kuntum khairu ummah. Kita itu kan, kalian itu kan umat terbaik. Jadi umat terbaik itu satu ummah kan gitu, bukannya bersekat-sekat. Nggak ada namanya kotak-kotak gitu. Tidak terdiri dari negeri-negeri kaum muslimin yang terpecah belah. Ini satu ummah. Satu dia. Coba. Oh iya, dikasih minum nggak dikasih pelukan? Nggak ada selangnya.